Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Inti Ibadah Sholat. Inti ibadah sholat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Terbiasa menjalankan sholat secara tertib. Artinya, anak-anak ketika mendengar adzan langsung mempersiapkan diri menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, memahami makna sholat. Jadi sholat itu artinya apa, kemudian mengapa kita harus sholat, tujuannya untuk apa. Nah, yang ketiga, menjelaskan tata cara sholat. Jadi setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak mampu memahami makna sholat. Bentuk pemahamannya yaitu bisa memperagakan tata cara sholat. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada materi, Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Siapa di antara anak-anak yang sudah rajin sholat 5 waktu secara berjamaah? Pasti di antara anak-anak ada yang tahu apa arti dari sholat, apa yang dimaksud dengan sholat. Siapa di antara anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat? Yang kedua, apa saja syarat sah dari sholat itu. Jadi sholat itu dianggap sah apabila apa? Ngapain? Yang ketiga, apa saja rukun sholat itu. Jadi hal-hal yang wajib kita penuhi ketika kita sholat itu apa saja. Yang keempat, bagaimana cara melaksanakan sholat. Jadi tata cara sholat itu bagaimana. Yang kelima, apa saja manfaat dari rajin sholat. Orang yang rajin sholat itu dapat apa? Ya, silahkan anak-anak cari jawabannya terlebih dahulu. Selanjutnya marilah kita bahas kelima pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, apa itu sholat? Jadi pengertian sholat ya. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Adapun sholat secara istilah artinya rangkaian ibadah yang terdiri atas ucapan dan gerakan tertentu. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi apabila ada soal yang menanyakan apa itu sholat, sholat adalah rangkaian ibadah yang terdiri atas ucapan dan gerakan tertentu, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak, sholat merupakan tiang agama. Jadi sholat itu adalah tiang penyangga agama. Ibarat agama itu adalah rumah, maka sholat adalah tiangnya. Apabila menegakkan sholat, maka tegaklah agamanya. Dan apabila meninggalkan sholat, maka rusaklah agamanya. Jadi tegak atau rusak agama kita tergantung bagaimana kita melaksanakan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, maka rusaklah agama kita. Jadi apabila kita tetap agama Islam kita tegak, maka kita harus sholat, minimal sholat wajib 5 waktu. Kemudian syarat sah sholat. Apa yang dimaksud dengan syarat sah sholat? Syarat sah sholat adalah hal-hal yang wajib kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Hal-hal
yang wajib kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Apa saja hal-hal yang wajib kita penuhi? 1. Beragama Islam. Jadi orang yang sah sholatnya atau diterima sholatnya syaratnya adalah beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal sehat. Yang dimaksud balik di sini adalah sudah dewasa, mampu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Kemudian sudah matang cara berpikirnya. Berakal sehat artinya tidak idiot, tidak gila. Artinya berakal sehat itu apabila dinasihati mampu menerima nasihat itu dengan baik dan paham apa yang dikatakan orang lain. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Jadi syarat sah sholat yang ketiga adalah suci dari hadas dan najis. Bedanya hadas dan najis apa? Kalau hadas itu artinya keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan najis itu adalah kotoran. Kalau hadas itu keadaan dan najis itu adalah benda yang kotor. Artinya benda yang kotor yang menghalangi seseorang melaksanakan ibadah. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat sholat. Maksudnya anggota badan kita terbebas dari hadas dan najis, dan pakaian serta tempat sholat terbebas dari najis. Yang kelima, menutup aurat. Jadi sebelum kita sholat kita harus menutup aurat. Jadi kalau misalnya bagi laki-laki tidak boleh sholat kok pakai celana pendek. Sholat ya harus pakai sarung atau pakai celana panjang. Yang keenam, telah masuk waktu sholat. Jadi sholat itu tidak sah apabila dikerjakan sebelum waktunya. Misalnya kita melaksanakan sholat asar tapi jam 2, itu tidak sah. Karena apa? Jam 2 matahari belum condong ke barat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Ka'bah. Ka'bah letaknya di mana? Di Mekah. Kalau dari daerah kita ya berarti sebelah barat serong ke utara. Jadi pejokan barat antara barat dan utara. Nah, itu adalah arah kiblat kita. Yang ke-8 adalah dapat membedakan mana rukun dan mana sunnah dalam sholat. Jadi gerakan mana yang termasuk rukun, bacaan apa saja yang termasuk rukun, dan bacaan atau gerakan mana yang termasuk sunnah dalam sholat. Jadi sholat itu ada sunnah, ada rukun. Nanti rukun sholat itu meliputi apa saja, nanti bisa kita bahas setelah ini. Selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang berbunyi Allahu Akbar saat kita memulai sholat. Ihram itu artinya memulai. Jadi takbiratul ihram artinya takbir untuk memulai sholat. Jadi contoh takbiratul ihram itu bagaimana? Jadi sebelum kita sholat kita mengangkat tangan, kemudian telapak tangan kita sejajar dengan telinga. Jempol dari telapak tangan kita sejajar dengan telinga dan telapak tangan kita menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah itu baru tangannya bersedekap. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang mampu maka wajib untuk berdiri tegak. Tapi nek misalnya mampu kok sholatnya pakai sambil duduk atau rebahan, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Tapi nek misalnya karena beneran sakit seperti Pak Fajrin nggak tahan untuk berdiri lama, gangguan kaki dan lain sebagainya, maka dimaafkan, dibolehkan sholat sambil duduk. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi rukun sholat yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah pada tiap rakaat. Pokoknya setiap kali bersedekap berdiri maka wajib baginya membaca Al-Fatihah. Yang keempat, melaksanakan seluruh gerakan sholat dengan tumakninah dan berurutan. Jadi gerakan sholat itu ada berdiri, bersedekap, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, dan tasyahud itu harus tumakninah dan berurutan. Tidak boleh dijah-jah. Tumakninah itu artinya santai, tidak terburu-buru. Berurutan maksudnya teratur. Jadi habis ruku iktidal, tidak boleh habis ruku kok sujud, itu berarti tidak urut. Yang kelima, membaca tasyahud akhir. Bagaimana bunyi tasyahud akhir? At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini adalah bacaan tasawuf akhir plus sholawat Nabi. Jadi membaca tasyahud akhir yaitu at-tahiyat itu wajib ya. Apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Kemudian membaca sholawat Nabi yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Yang ketujuh, mengucap salam pertama ketika kita nengok ke kanan setelah selesai membaca tasyahud akhir, maka kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lah nek misalnya kita cuma nengok saja nggak salam ya nggak sah. Jadi ketika nengok harus mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya sholatnya menjadi sah. Nah, terus selanjutnya adalah tata cara sholat. Bagaimana tata cara sholat? Silahkan anak-anak simak baik-baik. 1. Mengangkat kedua telapak tangan setinggi atau setara sejajar dengan telinga atau bahu. Kemudian membaca Allahu Akbar. Sudah. Kemudian bersedekap, meletakkan kedua telapak tangan di atas pusar. Posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian masih dalam keadaan berdiri bersedekap membaca doa iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, tapi ada baiknya untuk dihafalkan supaya mendapatkan pahala atau sempurna sholatnya. Bagaimana bunyi doa iftitah? Bunyi doa iftitah seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Itu juga boleh. Atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itu juga boleh. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah pada tiap rakaat. Jadi setelah membaca doa iftitah maka dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah saya yakin semua anak-anak sudah hafal. Yang kelima, membaca surat-surat Al-Quran yang dipilih. Jadi hafalnya apa? Misalnya setelah Al-Fatihah hafalnya kulhu, ya membaca qul huwallahu ahad, Allahu somad dan seterusnya. Atau hafalnya An-Nas, ya udah membaca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah selesai. Kemudian setelah selesai membaca surat-surat pilihan, barulah kita rukuk. Sebelum rukuk maka kita mengangkat tangan kemudian bertakbir Allahu Akbar, rukuk, kemudian rukuk. Setelah itu membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Selanjutnya setelah itu bangun dari rukuk dengan membaca Samiyallahu liman hamidah. Lah, kalau kita posisinya sebagai makmum maka cukup imam saja yang membaca Samiyallahu liman hamidah. Kita menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau Rabbana walakal hamd, itu saja juga boleh. Kemudian bertakbir lalu sujud Allahu Akbar. Jadi setelah i'tidal tadi bangun dari rukuk, berdiri membaca Samiyallahu liman hamidah, terus Rabbana walakal hamdu, kemudian bertakbir Allahu Akbar, sujud, ya kan? Setelah sujud kemudian membaca Subhana Rabbiyal Adi Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Disunahkan untuk menambahi doa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu bangun dari sujud sambil bertakbir
Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud membaca Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, membaca seperti ini, doa di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali sambil membaca Allahu Akbar, terus membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Kemudian bangun dari sujud, terus bertakbir dan berdiri mengulangi gerakan pada rakaat yang pertama tadi. Berdiri, bersedekap, kemudian membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Anak-anak sudah hafal. Terus dilanjutkan dengan surat yang anak-anak hafal, surat Al-Quran. Misalnya tadi sudah An-Nas, Kulhu sudah. Kemudian surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Kemudian setelah gerakan pada rakaat kedua, kemudian ruko, sujud, ruko, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, dua sujud, kemudian sujud lagi dan tasyahud. Pada rakaat kedua melakukan duduk tasyahud setelah sujud kedua. Jadi tasyahud pada rakaat kedua pada sholat selain subuh itu adalah tasyahud awal. Bacaannya sama dengan tasyahud akhir. At-tahiyatulillah washolawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dah, terus berdiri melanjutkan rakaat ketiga. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dan rakaat yang keempat juga sama, cukup membaca surat Al-Fatihah saja tanpa membaca surat-surat pilihan. Dan Al-Fatihah dibaca sir atau dalam hati. Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dibaca dalam hati. Kemudian diakhiri dengan duduk tasyahud akhir membaca At-tahiyatulillah washolawatu wa thayyibat dan seterusnya tadi. Setelah selesai sampai innaka Hamidum Majid disunahkan membaca doa tambahan yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian mengucap salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Nah, anak-anak, itulah tata cara sholat yang benar. Semoga anak-anak bisa memperagakan di rumah. Selanjutnya adalah manfaat rajin sholat. Loh, apa toh manfaat yang kita dapatkan apabila kita rajin sholat? Satu, kita akan menjadi anak-anak yang disiplin. Jadi orang yang rajin sholat pasti disiplin. Menjadi anak yang disiplin, memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi misalnya sudah mendengar adzan subuh, maka langsung persiapan mengambil peralatan sholat, mengambil wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Kemudian yang kedua, menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Otomatis orang yang rajin sholat pasti menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Jika terlambat maka ada perasaan tidak enak hati. Kemudian mudah berkonsentrasi. Karena apa? Ketika sholat itu kita dilatih untuk khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk itu? Ketika kita sholat ya kita memperhatikan bacaan yang kita baca, tidak boleh melamun. Nah, kalau kita sholatnya khusyuk maka kita terbiasa berkonsentrasi dalam hal apapun. Ketika kita belajar agama ya kita konsentrasi mendengarkan penjelasan guru. Ketika kita mengerjakan matematika ya kita konsentrasi mengerjakan atau memecahkan rumus-rumus matematika. Seperti itu. Itu adalah manfaat ketika rajin sholat. Kemudian merasa hidupnya tenang. Ya, karena sholat adalah tiang agama. Dan kelak ketika di hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat.
Jadi ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat, maka hidup kita tenang. Tapi apabila orang sering sholat kemudian nggak sengaja meninggalkan sholat, maka hatinya tidak tenang. Hatinya akan merasa takut dosa. Jadi hatinya merasa tidak enak. Makanya supaya merasa hidupnya tenang, maka harus rajin sholat. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah soal. Jadi materi tentang sholat tadi, satu, pengertian sholat sudah, syarat sah sholat sudah, rukun sholat sudah, kemudian tata cara sholat sudah, dan manfaat sholat sudah. Jadi apabila ada pertanyaan 5 ini, saya rasa sudah, anak-anak pasti sudah bisa menjawab kelima pertanyaan ini. Satu, apa yang dimaksud dengan sholat? Jadi sholat itu artinya apa? Tadi sudah dibahas. Kemudian apa saja syarat sah sholat itu? Sudah dibahas. Apa saja rukun sholat itu? Sudah dibahas. Bagaimana cara melaksanakan sholat? Nah, tadi sudah dibahas secara detail. Kemudian manfaat dari rajin sholat itu apa? Kalau ada soal didahului dengan kalimat apa saja, maka anak-anak harus menyebutkan lebih dari satu kalimat atau satu kata. Nah, anak-anak, sekian dulu materi tentang inti ibadah sholat. Semoga anak-anak paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fajrin. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita baca doa penutup. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.